acara selanjutnya doa dibawakan oleh Bapak Sekretaris Kabupaten Bangka kepada perempuan kepada Bapak. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, izinkan kami memohon, jadikan kegiatan kami ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik, dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai berkah kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan orientasi, penyusunan rencana pembangunan daerah simultan dengan Renstra OPD 2024-2026 ini. Limpahkan kepada kami yang hadir kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti orientasi ini. Ya Allah, kami sadar tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak sengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, akhirnya hanya kepada kami berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang kami mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Ketua Panitia sekaligus kata sambutan dari Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Cirebon pada Bapak. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Padang Sidikuan, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Padang Sidikuan, yang terhormat Bapak Sekda, Bapak para asisten, yang terhormat Bapak-bapak tim ahli yang sengaja datang dari Jakarta, dari Kemendagri, yang sudah berhadir bersama-sama kita pada kesempatan yang baik ini. Yang terhormat Bapak Kepala Badan, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Bagian
sekalian, kepala kantor, para camat sekota Selikuan, bapak-bapak staf ahli, sekretaris Bapeda yang berangkat sebagai majelis ulama di Bapeda, yang hormat para kabit di Bapeda dan tim yang mengawal kegiatan kita ini, yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat dan kasubag perencana dari seluruh OPD di Kota Padang Selikuan, dan kita semua yang berhadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesempatan, kesehatan, dan komitmen kita untuk bisa berhadir pada kesempatan yang baik. Salam dan salam kiranya selalu tercurah dari Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya bagi kita yang beriman ini. Pada kesempatan ini izinkanlah kami melaporkan kepada Bapak Wali Kota dan seluruh pimpinan bahwa acara ini kita laksanakan dalam konteks orientasi rencana pembangunan daerah 2024-2026 yang didasari dari Mendagri nomor 52 tahun 2022 bagi seluruh daerah di Indonesia yang kepala daerahnya berakhir masa tugas di 2023. Maka Padang Selikuan adalah bagian dari hal yang ada di Mendagri tersebut. Untuk itu, kita lakukan acara ini di awal tahun 2023 ini, pada hari ini, untuk menyamakan persepsi, memahami terhadap lingkup tugas yang harus kita lakukan berkaitan dengan RPD tersebut, kemudian memahami seluruh hal-hal yang menyangkut dengan undang-undang dan regulasi yang mengikat terhadap hal tersebut. Mudah-mudahan nanti narasumber kita dari Kemendagri Jakarta berkenan untuk mencerahkan kita di berbagai hal agar kita semua, mulai dari pimpinan OPD dan pejabat perencana di masing-masing OPD, mampu kita implementasikan sesuai dengan aturan yang ada. Kami perkenalkan tim ahli kita yang datang dari Jakarta. Yang pertama kami perkenalkan Pak Riko Arya Radestia. Kami silakan berdiri, Pak. Yang kedua, Bapak Dodi Apianto. Saya silakan berdiri, Pak, biar dikenal oleh. Yang ketiga, Bapak M. Firomas Arifin Nur. Silakan. Sekaligus kami ucapkan selamat datang di Padang Selikuan dan selamat bergabung dengan seluruh tim perencana di Kota Padang Selikuan. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap lewat hal-hal yang akan kita rampungkan di dalam RPD ini bisa menjadi ikhtiar untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan sehingga apa yang belum tercapai di RPJMD 2019-2023 yang sedang kita kayu sekarang bisa bersambung kepada RPD yang akan kita susun ini. Kemudian mensinkronkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara,
RPD yang juga akan dilakukan oleh Sumatera Utara sama dengan kita, dengan RPD yang akan kita rumuskan di bulan-bulan ini. Kemudian kita berharap RPD yang akan kita susun ini juga kita harapkan menjadi referensi bagi siapapun yang akan menjadi bakal calon kepala daerah 2024 satu periode ke depan. Agar apa? Agar tersambung semua dinamika perencanaan, dinamika pembangunan, mulai dari RPJMD yang sedang kita kaji ini sampai RPJMD kepala daerah berikutnya. Sehingga apa yang kita lakukan di RPJMD 2019-2023 ini bisa kita tuntaskan pada langkah-langkah berikutnya di tahun-tahun pembangunan yang akan datang. Kemudian RPD ini kita harapkan juga bisa untuk menangani isu-isu aktual yang harus dituntaskan, seperti kita menangani COVID-19 yang sangat luar biasa. Kemudian kita menangani tekanan-tekanan ekonomi dunia sekarang dari dinamika Uni Soviet dan Ukraina, kemudian tekanan-tekanan ekonomi dari sisi inflasi dan selanjutnya. Kemudian tentu saja kita harus mengadopsi isu-isu lokal yang menjadi muatan-muatan di setiap proses perencanaan kita secara bottom-up, mulai dari sisi kelurahan desa, kecamatan, sampai kepada musrembang di tingkat kota Padang Sidimpuan. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap keseriusan kita untuk bisa menghasilkan dokumen ini tepat waktu. Di dalam aturan Inmendagri, kita harus selesaikan RPD ini di bulan Maret, di minggu keempat bulan Maret 2023. Tapi Pak Wali, kami hasil rapat internal kami di Bapeda, kami berharap paling lambat minggu pertama 2023 RPD ini telah selesai, agar bisa menjadi acuan kita melaksanakan perencanaan 2024 secara berjenjang mulai dari bawah sampai ke tingkat kota. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, melalui pimpinan kami sampaikan bahwa penyusunan RPD ini juga include di dalamnya bersama-sama dengan penyusunan renstra bagi setiap OPD. Untuk itu, kalau kami agendakan di April renstra itu bisa rampung, kami berharap di Maret renstra masing-masing OPD sudah dapat kita akumulasi menjadi dokumen yang akan mendasari perencanaan kita di tahun 2024. Kenapa kami berharap lebih awal dari apa yang dibuat timeline oleh Mendagri? Sebab kita di 4 tahun terakhir ini, perencanaan kita, kalender perencanaan kita tetap mengikuti kalender yang dilakukan oleh pemerintah atasan. Kalau terlambat perencanaan ini, dasar-dasar kita untuk merencanakannya menjadi bias. Oleh karena itu lebih awal dokumennya bisa kita rampungkan, lebih percaya diri kita untuk merencanakan tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, include dengan rencana dan sistem perencanaan ini, kami sampaikan di forum yang terhormat ini melalui pimpinan bahwa untuk evaluasi RPJMD yang sedang berjalan ini, masih ada 2 OPD yang sekarang belum menyerahkan capaian kinerja. Yang pertama, Dinas PUPR, dan yang kedua, Dinas Perdik. 2 minggu yang lalu saya juga buat itu di grup OPD, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Sudah ada. Kami berharap
berikanlah kami ruang untuk bisa menjawab semua tuntutan pemerintah atasan dari kinerja kita bersama di Kota Padang Seribuan. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, di Selasa yang akan datang, kami laporkan kepada pimpinan seluruh camat sekota Padang Seribuan, kita akan duduk bersama untuk merencanakan mekanisme, pola dan schedule dari musrembang kecamatannya, mulai dari kelurahan sampai kecamatan, mulai dari rembuk desa di kelurahan sampai ke kecamatan. Untuk itu, kepada setiap OPD, melalui pimpinan, kami berharap untuk segera bagi penampung usulan musrembang tahun 2023 dan Pokira 2023 segera menyerahkan data-data yang kita tampung di masing-masing OPD melalui dokumen keuangannya, perencanaannya, agar kami bisa tabulasi di masing-masing kelurahan itu pembangunan apa yang telah kita tampung, agar tidak tumpang tindih. Pertama, dengan rencana ADK yang akan kita gulirkan. Yang kedua, dengan rencana musrembang di setiap kelurahan, desa, dan tentu saja kecamatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Wakil Wali Kota Padang Seribuan, Sekretaris Daerah, para asisten staf ahli, kita banggakan sekaligus kita sampaikan apresiasi dan terima kasih tim ahli yang sudah berkomunikasi kita dari awal dengan teman-teman berbimbang pada Padang Seribuan, sehingga alhamdulillah di awal tahun hadir sudah bersama-sama dengan kita. Sekaligus kami ucapkan selamat datang di Kota Padang Seribuan, dan kita harapkan benar itu pelaksanaan kegiatan ini hanya satu kali untuk ini, tetapi mulai dari penyusunannya nanti, lahirnya rangkuannya, rancangannya, sampai dengan penetapan rancangan nanti, tetapi pun melalui saluran-saluran komunikasi tetap bisa dibimbing dari Padang Seribuan. Yang terhormat Bapak Pembimbang Kota Padang Seribuan dan seluruh jajaran yang menjadi tuan rumah kegiatan kita pada hari ini, para kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, camat Kota Padang Seribuan, para pejabat struktural, para kepala bidang, kasupa program, dan semua yang berhadir. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak sekalian, dengan suasana hari yang baik ini, kita terus-menerus menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rahmat, taufik dan hidayah bersama-sama kita di aula yang belum diresmikan tapi sudah kita pakai. Tidak apa-apa, menyesuaikan Bapak sekalian. Kemarin juga saya diskusi dengan Kadis PMD, kapan barangkali di depan juga akan menggunakan ini untuk pertemuan dengan para kepala desa. Tidak tahu kita kapan ini juga sebenarnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarga dan para sahabat, mudah-mudahan kita semua termasuk yang bisa pahamkan. Bapak Ibu sekalian, dari laporan yang sudah disampaikan tadi, kami kira
meraba-raba orientasi rencana pembangunan daerah RPD yang menjadi kewajiban daerah, kewajiban kita untuk menuntaskannya. Tidak terbayang Bapak Ibu di awal bertugas bahwa transisi dari 2023 sampai nanti bertugas kepala daerah yang dihasilkan pilkada 2024 dan ada kekosongan sehingga rencana pembangunan daerah harus disiapkan oleh kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatan, artinya dalam periode ini kan sudah tuntaskan. Karena ini adalah bahagian kewajiban Bapak Ibu, tentu saya berharap Bapak Ibu sekalian agar benar-benar bisa kita selesaikan lebih cepat. Kalau dari sisi ketentuan perundang-undangan diberi ruang kepada kita sampai dengan 4 Maret, saya berharap Bapak Ibu lebih awal kalau bisa dituntaskan minggu pertama Maret kita sudah harus selesai rencana pembangunan daerah 2024-2026. Baru kemudian jadwalnya adalah rencana strategisnya itu sampai dengan April ya. Kalau bisa kita tarik lebih awal ke depan Bapak Ibu, tentu akhir Maret atau awal April dan setelahnya pun rencana strategisnya bisa kita selesaikan. Kenapa harus seperti itu Bapak Ibu? Barangkali saya ingin mengulang lagi Bapak Ibu, bahwa dengan Pak Arwin kami akan menyelesaikan masa jabatan 27 September tahun ini. Berarti bersisa waktu Bapak Ibu sekalian kurang lebih 8 bulan ke depan. Kalau 2019, 2020, 2021, 2022 1 tahun anggaran itu memang penuh kita lalui sepanjang 12 bulan. Tapi untuk tahun ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap mohon kerjasama kita semua agar selama ini waktu yang 12 bulan untuk tahun ini kita padatkan Bapak Ibu menjadi 8 sampai dengan 9 bulan. Agar Bapak Ibu di Oktober, November, Desember nanti di tahun ini Bapak Ibu tinggal menyelesaikan mana yang rutinitas sampai dengan closing tahun anggaran 2023 itu. Karena kami dengan Pak Arwin berkepentingan menyelesaikan misi-misi kami. Kalau nanti sudah diselesaikan, kalau nanti pelaksanaannya pasca September di tahun ini, maka perspektif orang itu bukan bahagian dari pencapaian misi-misi kami. Karena itu Bapak Ibu, tahun ini tetap durasi waktunya 12 bulan, tapi untuk seluruh eksekusi kegiatan kita, Bapak Ibu mohon kerjasama kita itu paling lambat di pertengahan September tahun ini. Dengan Kabar Bapeda dan teman-teman dari Badan Keuangan kami sempat diskusi barangkali kalau budaya kita selama ini yang perubahan itu di September, barangkali kita akan pilih opsi di April ini, barangkali kita akan ajukan DPRD kepada Meskipun untuk mengakselerasi mana lagi yang menjadi kebutuhan dan kepentingan daerah Bapak Ibu sekalian. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, orientasi rencana pembangunan daerah ini kami kira sesuatu yang memang luar biasa dikawal, diterjemahkan dalam aturan oleh pemerintah pusat, sehingga di kekosongan yang tadi Bapak Ibu sekalian, arah pembangunan di tiap-tiap daerah itu tidak ada kekosongan, bahkan Bapak Ibu dibimbing sedemikian rupa agar tidak berkesinambungan antara apa yang dilakukan di periode ini di masa transisi itu dan di periode berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, 2024 November undang-undang yang ada sekarang itu Bapak Ibu sekalian baru pelaksanaan pilkada. Hitungan kita Bapak Ibu sekalian paling cepat di awal 2025 baru bertugas kepala daerah yang baru.
maka RPD ini tentu Bapak Ibu sekalian akan menjadi rujukan bagi kita menyusun program untuk 2024, karena RPJMD dan RPJMD yang kita letakkan di 2019 yang lalu itu akan berakhir di 2023 ini. Maka Bapak Ibu, RPD ini yang akan menjadi penuntun arah bagi kita untuk 2024, 2025. Tapi barangkali nanti kita mendapat pencerahan dari tim ahli yang dari Jakarta, karena saya lihat RPD ini 2024-2025. Kalau kepala daerah itu sudah bertugas di 2025 awal, siogianya RPD ini cukup sampai 2025. Karena untuk RPJMD kepala daerah yang akan dihasilkan pilkada 2024 itu siogianya adalah RPJMD periode 2025 sampai dengan 2030. Tapi nanti kita akan mendapatkan pencerahan itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau RPD ini sampai dengan 2026, tentu visi misi kepala daerah yang terpilih baru akan dimulai 2027. Ini sepertinya belum berkorelasi, belum fix. Tapi nanti kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya kira ini adalah pekerjaan yang berulang-ulang yang kita lakukan. Hanya saja ini namanya RPD, sebelumnya RPJMD, karena transisi RPD, nanti kita akan kembali lagi ke RPJMD. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah kita juga akan berakhir 2025, Bapak Ibu sekalian. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini tinggal komitmen kita nih. Kalau kita ingin selesai di akhir Februari bisa kita lakukan. Kalau kita ingin selesai di tingkatnya itu di akhir Maret akan selesai. Ini tinggal komitmen kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira marilah Bapak Ibu kita mulai secara perlahan-lahan untuk mengelola apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah, sehingga Bapak Ibu sekalian target kita menyelesaikan RPD ini awal Maret bisa kita tuntaskan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, RPD ini justru sesungguhnya akan menjadi ruang bagi seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah untuk melihat kembali apalagi yang harus ditunaikan sesuai dengan tupoksi masing-masing organisasi perangkat daerah. Tapi Bapak Ibu tentu tidak akan terpotret itu apabila perangkat daerahnya one man show, hanya dia dengan kesumpah programnya yang berpikir tentang pencapaian tupoksi masing-masing, maka tidak akan terpotret. Maka Bapak Ibu, saya berharap kalau Bapak Ibu sekalian adalah diskusi-diskusi kecil di masing-masing OPDI. Bukan lagi Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi tupoksi masing-masing OPDI, sehingga tercerahkan kembali pikiran kita, mana lagi yang belum dikerjakan, mana lagi yang belum dikerjakan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya berharaplah energi kita akan sangat banyak pada tahun ini, karena akan simultan ini Bapak Ibu sekalian. RPD-nya iya, penyusunan rencana APBD tahun depan juga iya, kegiatan yang harus kita tuntaskan di tahun ini juga iya. Jadi akan simultan ini Bapak Ibu, beriringan ini banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan di tahun ini. Kemudian dari sisi waktu juga, sebagaimana tadi sudah kami jelaskan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, awal tahun seperti ini rasanya penting saya sampaikan, Bapak Ibu, saya mohon bantuan, mohon kerjasama kita semua, siapkan betul-betul energi yang optimal, karena kita bukan lagi akan berlari Bapak Ibu sekalian, kita akan maraton ini Bapak Ibu sampai dengan di September ini. Mohonlah kerjasama kita semua Bapak Ibu sekalian, karena sebagaimana tadi kami sampaikan dengan Pak Arwin, kami berkepentingan
bahwa target di tahun ini bisa lebih cepat kita eksekusi. Lalu Bapak Ibu sekalian, teman-teman khususnya Perkim PU, pertanian, kesehatan, pendidikan, sekira Bapak Ibu sekalian memang saling mentabulasi kegiatan di tahun ini agar RPD yang akan kita susun ini, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan rencana strategis masing-masing organisasi perangkat daerah, penyusunan APBD 2024 yang akan dimulai mulai dari level desa dan kelurahan sampai musyawarah musyawarah kecamatan nanti, Bapak Ibu sekalian, agar tidak lagi terjadi tumpang tindih. Kadang-kadang memang Bapak Ibu sekalian, karena tidak izin kita kadang-kadang, tidak sekali dua kali juga saya menemukan sudah dilaksanakan, tetapi kemudian direncanakan kembali. Kan sesungguhnya persoalan yang tidak perlu terjadi, apalagi dengan tahun ini 5 camat kita akan memulai juga rencana penggunaan alokasi dana kelurahan. Jadi kita tolong Kadis PU, Kadis Perkim, pendidikan, pertanian, kesehatan, itu ya barangkali ya, agar segera menyampaikan data pendekatannya kami kira kelurahan dan desa.